Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sophia dan merupakan mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci dengan NPM 2110612012448. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alpias Antoni, SEMM. Komunikasi dan relasi publik. 1. Sistem informasi SDM. Sistem informasi sumber daya manusia adalah prosedur sistematik untuk pengumpulan, menyimpan, mempertahankan, menarik, dan memvalidasi data yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Sebuah sistem informasi sumber daya manusia haruslah dirancang untuk menyediakan informasi. Kriteria informasi yang dikehendaki ialah tepat waktu, akurat, ringkas, valid, dan juga relevan. Kegunaan dari sistem informasi sumber daya manusia ialah memeriksa kapabilitas karyawan saat ini guna mengisi kekosongan yang diproyeksikan di dalam perusahaan. Selanjutnya menyoroti posisi-posisi yang para pemegang jabatannya diperkirakan akan dipromosikan, pensiun, ataupun diberhentikan. Selanjutnya menggambarkan pekerjaan-pekerjaan yang spesifik ataupun kelas-kelas pekerjaan yang mempunyai tingkat perputaran, pemecatan, ketidakhadiran, kinerja, dan masalah yang tinggi yang melebihi kadar normal. Selanjutnya mempelajari komposisi usia, suku, dan jenis kelamin dari berbagai pekerjaan dan kelas pekerjaan guna memastikan apakah semua itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan juga pengembangan. Yang terakhir ialah perencanaan sumber daya manusia untuk mengantisipasi pergantian dan promosi laporan kompensasi untuk memperoleh informasi menyangkut seberapa besar karyawan dibayar dan perubahan kompensasi. Sumber informasi dari SISDM ialah barang lamaran, evaluasi kinerja, maklumat perubahan personalia, tindakan disipliner, dan juga data daftar gaji. Pengamanan SISDM dapat dilakukan dengan membatasi akses ke sistem informasi SDM dengan mengendalikan akses ke komputer dan juga arsip-arsip data. Yang selanjutnya ialah memberikan akses ke bagian-bagian yang berbeda dari basis data dengan menggunakan kata-kata sandi ataupun kode-kode khusus. Selanjutnya ialah memberikan izin untuk mengakses informasi karyawan hanya berdasarkan kepentingan tertentu saja. Bagian selanjutnya dari komunikasi dan relasi publik ialah audit. Audit adalah kegiatan pemeriksaan terhadap suatu kesatuan ekonomi yang dilakukan seseorang ataupun kelompok yang independen yang bertujuan untuk mengevaluasi ataupun mengukur perusahaan dalam melaksanakan tugas ataupun pekerjaan dengan kriteria yang telah ditentukan. Latar belakang diperlukannya audit ialah ketika dirasa perlu oleh manajemen puncak, ketika suatu kekuatan eksternal yang memaksa suatu tujuan, ketika seseorang manajer baru yang bertanggung jawab atas Departemen Sumber Daya Manusia, ketika suatu perusahaan yang signifikan dalam dunia usaha yang memaksa konsiderasi ulang manajemen sumber daya manusia, ketika suatu keinginan spesialis sumber daya manusia untuk meningkatkan praktik dan sistem SDM perusahaan. Norma audit terdiri dari independensi ataupun kebebasan, kemahiran jabatan, ruang lingkup audit, pelaksanaan audit, dan juga pengelolaan departemen audit. Tujuan audit manajemen sumber daya manusia ialah untuk menilai efektivitas sumber daya manusia, mengenali aspek-aspek yang masih dapat diperbaiki, mempelajari aspek-aspek tersebut secara mendalam, menunjukkan kemungkinan perbaikan, dan membuat rekomendasi untuk pelaksanaan perbaikan tersebut. Sumber data audit terdiri dari pemeriksaan fisik, konfirmasi, dokumentasi, observasi, dan juga pertanyaan pada klien. Alat riset dari audit manajemen sumber daya manusia ialah berupa interview ataupun wawancara, informasi eksternal, survei, eksperimen sumber daya manusia, analisis sejarah, dan juga audit internasional. Yang terakhir ada pendekatan riset audit manajemen sumber daya manusia. Terdiri dari pendekatan komparatif, pendekatan otoritas pihak luar, pendekatan statistik, dan juga pendekatan kepatuhan manajemen berdasarkan sasaran. Demikian penjelasan saya tentang materi komunikasi dan relasi publik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.